Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Gala Putri dari kelas SK2A. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan model regresi terbaik menggunakan metode stepwise regression. Pertama-tama, untuk melakukan stepwise regression itu kita import dulu library seperti berikut ini. Di sini saya menggunakan library sklearn. Kemudian kita masukkan data yang akan kita gunakan seperti berikut ini. Setelah di run akan keluar data yang kita akan gunakan. Di sini saya menggunakan data yang memiliki variabel TV, radio, newspaper, dan sales. Kemudian di sini kita dapat melihat info dari data yang kita miliki. Di sini terlihat bahwa data TV, radio, newspaper, dan sales itu memiliki data type itu float. Kemudian di sini dari hasil ini kita dapat melihat deskripsi dari data yang kita gunakan. Di sini terlihat bahwa kita dapat melihat count dari data-data tersebut seperti berikut ini. Kemudian berikut ini merupakan heatmap dari data yang kita miliki. Di sini terlihat bahwa data TV dan sales memiliki nilai sebesar 0,9, yang mana angka ini akan mendekati angka 1, yang berarti data TV dan sales ini memiliki korelasi yang paling tinggi. Maka dari itu pada pengujian suatu variabel saya menggunakan data TV sebagai variabel X. Nah, di sini untuk pengujian satu variabel, yang pertama itu kita identifikasi dulu variabel X dan Y-nya. Di sini variabel X-nya yaitu TV dan Y-nya adalah sales. Kemudian kita buat set train dan set test seperti berikut ini. Kemudian setelah kita membuat set train dan set test, kita membuat model regressionnya, yaitu dengan menggunakan data X-train dan Y-train tadi seperti berikut ini. Lalu di sini dapat kita lihat intercept dan koefisien dari data tersebut, di mana interceptnya 6,90 dan koefisiennya 0,05. Nah, di sini merupakan scatter plot dari data TV. Kemudian berikut ini merupakan hasil prediksi dan skor dari data TV tersebut, di mana hasil prediksinya 12,9 dan skornya 0,796. Nah, lalu di sini kita bisa melihat OLS regression result dari data TV tersebut, di mana data TV tersebut memiliki R squared-nya 0,932 dengan AIC 1142 dan BIC 1146. Kemudian kita bandingkan dengan pengujian menggunakan dua variabel. Di sini sama seperti tadi, kita identifikasi dulu variabel X dan Y-nya, di mana variabel X-nya saya menggunakan TV dan radio, dan Y-nya saya menggunakan data sales. Nah, sama seperti tadi, kita buat set train dan set test-nya. Setelah itu kita buat model regressionnya. Lalu di sini intercept-nya 4,550 dan koefisiennya 0,05. Nah, ini merupakan scatter plot dari TV dan radio, di mana radio itu berwarna oranye dan TV yang berwarna biru. Lalu di sini merupakan hasil dari prediksi dan skor dari data TV dan radio tadi, dengan angka prediksinya 12,1111 dan skornya 0,783. Nah, lalu ini merupakan OLS regression result dari data TV dan radio, di mana R squared-nya 0,976 dengan AIC 936,5 dan BIC-nya 943,1. Kemudian kita bandingkan lagi menggunakan data dengan 3 variabel. Di sini sama seperti sebelum-sebelumnya, identifikasi dulu variabel X dan Y-nya, di mana saya menggunakan variabel X-nya TV, radio, dan newspaper, dan Y-nya sama seperti tadi sales. Kemudian kita buat set train dan set test-nya seperti ini. Lalu kita buat model regression dari data TV, radio, dan newspaper tersebut.
Nah, di sini merupakan intercept dan koefisien dari data ketiga variabel tadi, TV, radio, dan newspaper. Di sini interceptnya 4,623 dan koefisiennya 0,054. Dan ini merupakan scatter plot dari TV, radio, dan newspaper, di mana TV-nya berwarna biru, newspaper berwarna hijau, dan radio berwarna oranye, seperti berikut ini. Kemudian, ini merupakan hasil dari prediksi dan skor dari TV, radio, dan newspaper, di mana prediksinya 12,20 dan skornya 0,92. Nah, ini merupakan OLS regression resultnya, di mana S-squared-nya 0,977 dengan AIC 926,2 dan BIC 93,1. Nah, dari hasil ini dapat kita simpulkan bahwa data yang memiliki AIC dan BIC yang terkecil itu dimiliki oleh data dengan pengujian 3 variabel, yaitu sebesar 926,2 dan 936,1. Nah, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa model terbaik yaitu dengan menggunakan 3 variabel. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Sabinatullah Quraini dari jurusan Sistem Komputer kelas SK 2A Indralaya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai probabilitas statistika dengan judul materi Model Selection and Stepwise Regression. Model selection atau pemilihan model adalah masalah untuk memilih satu dari sekumpulan calon model. Pada umumnya kita harus memilih model yang berperforma terbaik pada dataset uji tahan atau untuk memperkirakan performa model menggunakan teknik pengambilan sampel ulang. Model dinilai berdasarkan kinerjanya pada dataset dan berdasarkan kompleksitas model. Jadi sangat banyak sekali ya alternatif pemilihan model yang melibatkan penggunaan langkah-langkah statistik probabilistik. Contohnya adalah Akaike dan Bayesian Information. Import Pandas SPD ini adalah library yang harus kita masukkan. Fungsinya adalah untuk membaca data yang akan kita gunakan. Jadi masukkan fungsi file location sama dengan yang merah ini adalah tempat di mana saya menyimpan data saya. Selanjutnya menampilkan data head dan data tail. Data head dan data tail di sini fungsinya adalah untuk mengetahui bagian atas dan bagian bawah datanya saja, tidak secara keseluruhan ya. Lanjut, data info dan data describe. Jadi ini fungsinya cuma untuk mengetahui tipe data apa yang digunakan di sini. TV, radio, newspaper, dan sales itu menggunakan tipe data float. Terus ini ada besar memori yang digunakan. Data describe sama saja. Ini untuk mengetahui nilai count, mean, minimum, dan maksimum dari data yang kita punya. Masukkan atau import library, import matplotlib.pyplot SPLT. Fungsinya adalah untuk menampilkan diagram atau grafik scatterplot, di mana scatterplot ini adalah diagram atau grafik yang menampilkan titik persebaran data. Bisa kita lihat di sini variabel TP itu paling berkorelasi dengan variabel sales di antara variabel radio dan newspaper. Selain menggunakan scatterplot, kita juga bisa menggunakan peta heatmap. Lanjut, kita harus menentukan nilai X dan nilai Y. Pada data yang saya punya, saya memakai nilai X itu adalah variabel TV, radio, dan newspaper, dan Y itu adalah variabel sales. Masukkan fungsi xtrain, xtest untuk memecah atau membagi data. Ada yang untuk tes, ada yang untuk pengujian. Buat seperti ini, xtrain, xtest, ytrain, dan ytest. Selanjutnya, from sklearn linear model import linear regression. Ini fungsi ini adalah untuk mengetahui model yang kita gunakan ya. Modelnya adalah linear regression. Selanjutnya, fungsi untuk menampilkan number of parameters. Jadi di sini sudah ada outputnya. Number of parameters yang kita gunakan adalah 4. Ini juga menampilkan intercept dan koefisien. Jadi outputnya adalah berapa nilai intercept dan juga koefisien dari masing-masing variabel TV, radio, dan newspaper. Masukkan fungsi predict untuk tes bagian data yang dites ya. Nah, setelah melakukan pengetesan terhadap model seperti di atas, kita dapat memprediksi seberapa akurat nilai prediksi menggunakan fungsi predict. Masukkan fungsi predict seperti berikut ini, dan akan muncul data frame seperti di bawah ini. Ini ada nilai yang sebenarnya, ada juga nilai prediksi. Nah, karena pada regresi linear ada yang namanya nilai intercept, maka kita perlu menambahkan add underscore constant attribute secara manual. Berikut caranya.
Import dulu library start models.apssm, masukkan fungsi seperti berikut ini, maka outputnya akan seperti ini. Lanjut, kita menunjukkan nilai Akaike Information Criterion atau AIC dengan persamaan atau rumus berikut ini. AIC sama dengan N dikali LL plus 2 dikali K, di mana N ini jumlah contoh dalam dataset pelatihan, LL adalah kemungkinan log untuk model menggunakan logaritma alami, misalnya log MSE, dan K adalah jumlah parameter dalam model. From sklearn import matrix, ini fungsinya adalah untuk mengetahui mean square errornya. Jadi di sini sudah dapat nilainya adalah 2,636. Selanjutnya calculate AIC, masukkan fungsi berikut ini, maka akan tampil nilai dari AIC 201,858. Setelah menunjukkan nilai AIC, kita juga harus menunjukkan nilai BIC. Ini persamaan atau rumusnya, dan ini bisa dilihat keterangannya atau penjelasannya. N itu apa, LL itu apa, K itu apa, dan log N itu apa. Masukkan kode sebagai berikut untuk menampilkan nilai BIC. Outputnya seperti ini, BIC-nya nilainya 215,52. Sebenarnya outputnya ini number of parameters kan udah ditampilin tadi di atas ya, intercept, koefisien, tapi nggak apa-apa lah, saya tampilkan ulang lagi biar bisa kelihatan dari awal berapa nilainya. Selanjutnya kita akan membuat model regresi bertahap menggunakan 3 variabel, 2 variabel, dan 1 variabel. Regresi bertahap pada 3 variabel, X-nya dan Y-nya sudah ditentukan tadi ya. Selanjutnya masukkan library seperti berikut ini, maka akan tampil informasi banyak sekali di sini. Ada nilai R-square-nya, ada nilai log likelihood-nya, AIC, BIC, method, model, koefisien dari TP, radio newspaper, standar error-nya juga. Nah, ini langkah terakhir pembuatan model regresi. Masukkan library yang kita gunakan, yang perlu kita pakai di sini. Terus juga kita harus menentukan untuk satu variabel mau pakai data apa, 2 variabel mau pakai data apa, dan 3 variabel pakai data apa. Untuk yang satu variabel saya pakai data TV. Untuk yang 2 variabel TV dan newspaper, sebenarnya bisa sih pakai TV radio, radio newspaper, tapi di sini saya pakai TV newspaper. Untuk 3 variabel tinggal dimasukkan saja semua, dan Y-nya itu adalah sales. Untuk satu variabel masukkan fungsi xtrain, xtest, terus juga masukkan fungsi model linear regressionnya, terus juga fungsi menampilkan koefisien dan intercept sehingga tampil output seperti ini. Untuk x1 di sini adalah variabel yang mau kita gunakan ya. Tadi saya pakai data TP. Terus tampilkan model score-nya. Di sini model score-nya adalah 0,840. Dan juga untuk 2 variabel sebenarnya sama aja, cuman yang X1-nya aja diganti jadi TP dan newspaper ya. Untuk model score-nya 0,760. Lanjut, yang 3 variabel itu sama juga, cuman yang X1-nya ditambahin aja jadi 3 variabel dan model score-nya 0,944. Menurut saya kesimpulannya, regresi linear terbaik itu dipakai untuk yang 3 variabel karena nilainya paling tinggi di antara yang lain. Mungkin sekian dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azral Samudra dari kelas A. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai tugas PropStat yang saya kerjakan kemarin. Pertama-tama kita import dulu Panda SPD, NumPy, SNP, Seaborn SSNS, Matplotlib, SPL, Matplotlib, SPLT, sklearn untuk membuat regresinya, kemudian sklearn model. Nah, di sini adalah data yang saya pakai, data penjualan melalui TV, radio maupun koran, newspaper. Di sini data headnya, data yang dari 5 yang pertama, kemudian di sini ada data tail 5 data terakhir. Di sini ada info untuk memberikan informasi mengenai data yang saya gunakan. Di sini juga ada data describe untuk mendeskripsikan count, main, std, min, dan yang lainnya mengenai data saya.
Di sini data train X yang saya gunakan untuk sales, radio dan newspaper, kemudian Y untuk TV. Di sini ada heat map yang bisa menjelaskan mengenai korelasi yang ada pada data saya. Semakin gelap warnanya, maka semakin besar juga korelasi yang ada. Kemudian ada split. Di sini saya menggunakan S-color model. Nah, di sini ada splitted data. Datanya kemudian saya bagi menjadi yang pertama X-train, kemudian ada X-test, di bawahnya ada Y-train dan Y-test. Kemudian di sini ada jumlah dari parameters ya, yaitu ada 4. Nah, kemudian di sini ada prediction test. Sini merupakan prediksi dari data-data di atas. Nah, kemudian MSE-nya adalah mean squared error, yang berarti rata-rata kuadrat kesalahan. Bisa dilihat di sini ada 696.260. Kemudian BIC-nya adalah BIC itu adalah kriteria informasi sampel untuk pemilihan model terbaik dari beberapa kandidat model yang mungkin. Di sini bisa dilihat ada 1330. Kemudian ada AIC. AIC itu merupakan metode analisis yang digunakan untuk memperoleh model faktor produksi yang terbaik. Bisa dilihat di sini ada 1317. Kemudian ketiga data ini digabungkan di linear regression, bisa dilihat hasilnya seperti ini. Kemudian di sini saya di sini menggunakan satu variabel. Saya menggunakan variabel untuk variabel TV. Di sini bisa dilihat ini banyak yang menyebar, tapi masih ada yang memiliki korelasi sini. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai tugas minggu lalu yang saya buat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marda Haryani dari SK2A. Baiklah, di sini saya akan mencari model terbaik dari data berikut ini. Berikut ini adalah datanya. Nah, dapat dilihat dari gambar berikut ini, perbandingan korelasi antara variabel TV, radio, dan newspaper terhadap variabel sales. Jika dilihat-lihat, variabel TV tingkat korelasinya lebih tinggi jika dibandingkan dari variabel radio dan newspaper. Bisa juga dilihat menggunakan heat map. Dapat dilihat bahwa TV itu mempunyai nilai sebesar 0,9. Nilai yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan radio dan newspaper. Radio hanya mempunyai 0,35 dan newspaper 0,16. Selanjutnya model regresi menggunakan satu variabel, dua variabel, dan tiga variabel. Untuk satu variabel yang pertama itu ada TV. Berikut ini gambarnya dengan number parameter 2.
dan menghasilkan mean square error-nya 4,13 dan R square-nya 0,82. Kemudian AIC-nya 89,230 dan BIC-nya 93,418. Kemudian variabel selanjutnya yaitu radio. Berikut ini tampilan gambarnya. Yang menghasilkan mean square error-nya 23,92 dan R square-nya min 0,003. Kemudian untuk AIC-nya 194,484 dan BIC-nya 198,673. Dan satu variabel yang terakhir yaitu newspaper. Berikut tampilan gambarnya. Untuk newspaper itu hasil mean square error-nya 23,47 dan R square-nya 0,015. Kemudian AIC-nya 193,347 dan BIC-nya 197,535. Selanjutnya menggunakan dua variabel. Yang pertama TV dan radio. Berikut tampilan gambarnya. Untuk mean square error-nya 1,77 dan R square-nya 0,91. Kemudian hasil AIC-nya 19,530 dan BIC-nya 23,513. Untuk dua variabel selanjutnya TV dan newspaper. Untuk mean square error-nya 4,20 dan R square-nya 0,81. Hasil AIC-nya 36,734 dan BIC-nya 40,717. Dan dua variabel yang terakhir yaitu radio dan newspaper. Berikut ini tampilan gambarnya. Untuk mean square error-nya 20,55 dan R square-nya 0,074. Kemudian AIC-nya 68,464 dan BIC-nya 72,447. Dan yang terakhir itu 3 variabel, TV, radio, dan newspaper. Untuk evaluasi linear regresi modelnya menghasilkan mean square error 1,78 dan R square-nya 0,91. Kemudian AIC-nya 21,544 dan BIC-nya 26,523. Baiklah, jadi dari hasil pengujian satu variabel, dua variabel, dan tiga variabel, maka terdapat model regresi terbaik, yaitu pada dua variabel, TV dan radio, dengan mean square error-nya 1,77 dan R square-nya 0,91. Kemudian AIC-nya 19,530 dan BIC-nya 23,513. Sekian penjelasan dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagas Firmansyah. Di sini saya akan mencari regresi terbaik dari data Alfred Fisherman menggunakan AIC dan BIC. Nah, di sini bisa kita lihat data dari Alfred Fisherman tersebut. Terdapat TV, radio, newspaper, dan sales. Selanjutnya, saya membagi beberapa variabel. Yang di sini terdapat X, di sini X-nya satu variabel, dan yang ini X-nya 2 variabel, dan yang ini X-nya 3 variabel, dan ini Y-nya. Selanjutnya kita menggunakan rumus AIC.
AIC rumusnya yaitu N dikali LL ditambah 2 dikali K, di mana N adalah jumlah contoh dalam dataset latihan, LL ada kemungkinan log untuk model menggunakan logaritma alami, dan K adalah jumlah parameter dalam model. Selanjutnya rumus BIC. BIC adalah sama dengan N dikali LL ditambah K dikali log N, di mana N adalah jumlah contoh dalam dataset latihan, LL adalah log kemungkinan untuk model menggunakan logaritma alami, dan K adalah jumlah parameter model, dan log adalah logaritma alami. Di sini bisa kita lihat saya sudah mengoding dan mendapatkan AIC dan BIC dari TV yaitu berikut. AIC-nya dari TV 34.775, BIC-nya 36.767. Selanjutnya AIC dan BIC dari radio. AIC-nya 154.484, BIC-nya 158.673. Selanjutnya AIC newspaper adalah 66.518, BIC-nya 68.510. Selanjutnya di dua variabel. Di sini saya membandingkan TV dan newspaper. Di sini terdapat AIC-nya 34.734 dan BIC-nya 37.721. Selanjutnya antara TV dan radio. Di sini saya mendapatkan AIC-nya 17.530 dan BIC-nya 20.518. Selanjutnya antara newspaper dan radio. Di sini saya mendapatkan AIC-nya 66.464, BIC-nya 69.451. Selanjutnya tiga variabel antara TV, radio, dan newspaper. Di sini saya mendapatkan AIC-nya 19.544 dan BIC-nya 23.527. Jadi, kesimpulannya, menurut saya, regresi terbaik itu berada pada TV dan radio yang memiliki AIC-nya 17.530.000, BIC-nya 20.518. Karena suatu regresi itu nilainya yang paling kecil itu memiliki regresi yang terbaik. Nah, jadi pada TV dan radio itu memiliki nilai yang paling kecil di antara yang lain. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zaki Hairi dari SK2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas yang saya buat. Ini tugas probabilitas dan statistika secara singkat. Langsung saja di sini itu tugasnya memahami subbab model selection dan stepwise regression. Yang kedua itu mencari model terbaik dari dataset advertisement. Langsung saja di sini di Jupyter Notebook-nya sini ada yang pertama itu import yang digunakan dan sedikit penjelasan tentang model selection, di mana model selection ialah masalah untuk memilih suatu model yang bekerja terbaik pada sekumpulan calon model yang dapat dibentuk dari dataset yang banyak pendekatan umum yang dapat digunakan. Di sini ada beberapa pendekatan umumnya yang dalam memperkirakan seberapa baik model yang diberikan cocok dengan kumpulan data dan seberapa kompleks modelnya dapat menggunakan. Di sini ada 3 yaitu AKIK Information Criterion, yang kedua itu Bayesian Information Criterion, dan yang ketiga itu Minimum Description Length. Di sini ada rumusnya. Di sini ada sedikit penjelasan stepwise regression. Langsung saja di sini itu yang saya buat. Di sini saya membuat model regresi dari dataset advertisement yang telah diperintahkan. Ini datanya advertising.csv, bentuknya korelasi antar data. Nah, di sini ada model regresi dengan satu variabel. Di sini saya membuat setiap model regresi secara manual, jadi tidak menggunakan iterasi.
Dimana yang pertama itu model regresi dengan satu variabel itu ada TV, radio, newspaper terhadap sales. Yang pertama itu TV terhadap sales. Di sini X-nya itu TV, Y-nya sales. Sini ada plotnya. Ini ada model pertama, yaitu model yang pertama dengan hasil intercept dan slump-nya di sini. Dan di sini adalah analisis residualnya dengan nilai R square 0,84. Ini residual plotnya, prediction plot. Ini hasilnya. Nah, di sini melihat nilai AIK dan BIC dari model ke-1. Di sini model ke-1 di-fit dengan X train dan Y train-nya. Nomor parametersnya itu ada 2, yang mana itu TV dan sales. Di sini didapat mean square error-nya itu 4,798. Di sini ada perhitungan AIC-nya yang dimana bernilai 9,98,091 dan BIC-nya itu 102,280. Yang kedua itu radio terhadap sales. Di sini sama juga yang dilakukan. Nah, di mana di sini dari model kedua yang telah dibuat, nilai AIC-nya bernilai 195,655 dan BIC-nya itu 199, yang dimana cukup besar dibanding dengan yang sebelumnya, yang dimana itu cuma 98. Di sini ada yang ketiga, yaitu newspaper terhadap sales, dimana X-nya itu newspaper. Di sini masih sama dengan yang di atas, dimana di sini melihat nilai AIC dan BIC-nya dari model ketiga yang dibuat tadi. Di sini model ketiganya itu mean square error-nya lebih besar, bernilai 29,699. Dan dibanding yang sebelumnya, AIC-nya itu lebih besar lagi daripada yang sebelumnya, yaitu radio. Di sini AIC-nya 207 dan BIC-nya itu 211. Di sini dapat diketahui bahwa model regresi yang baik dari model regresi dengan satu variabel ialah model pertama, dikarenakan nilai AIC dan BIC pada model tersebut terkecil dari model regresi satu variabel lainnya. Namun di sini yang baik itu dalam artian satu variabel, untuk yang satu variabel. Di sini yang kedua itu ada model regresi dengan dua variabel, yang dimana itu variabel yang digunakan itu TV dan radio, TV dan newspaper, juga radio dan newspaper terhadap sales. Yang pertama ada TV dan radio terhadap sales, dimana Y-nya di sini sales dan X-nya itu dua variabel di sini, TV dan radio. Ini ada model keempat, nilai R square-nya itu 0,90118. Ini R square-nya cukup tinggi,
Sini ada residual plotnya. Sini ada perbandingan model dengan hasil prediksi. Nah, di sini melihat nilai AIC dan BIC dari model keempat tadi. Nah, pada model 2 variabel untuk yang TV dan radio di sini AIC dan BIC-nya itu rendah, dimana lebih rendah daripada TV untuk yang satu variabel yang bernilai sini bernilai 71,281 dan dimana BIC-nya itu 77,564. Selanjutnya itu ada TV dan newspaper terhadap sales. Sini masih sama dimana I-nya itu sales dan X-nya itu TV dan newspaper. Sini ada model kelima, R square-nya itu 0,84, lebih rendah dari yang sebelumnya. Ini seperti tadi, masih sama yang seperti tadi. Nah, di sini ada nilai AIC dan BIC-nya. Nilai AIC dan BIC-nya itu lebih tinggi dari TV dan radio. Yang dimana sebelumnya 70-an, di sini meningkat menjadi 100 dan 106. Dan yang ketiga itu ada radio dan newspaper terhadap sales. Y-nya sales, dimana X-nya itu radio dan newspaper. Sini ada model ke-6, R square-nya sangat rendah di sini. Dapat dilihat hanya 0,14. Ini residual plotnya. Ini perbandingan hasil. Dan di sini ada model ke-6. Melihat AIC dan BIC dari model ke-6. Nah, di sini AIC-nya itu 201 dan BIC-nya itu 207. Dimana cukup tinggi dibanding model-model sebelumnya. Dan yang terakhir itu ada model ke-7, yakni model regresi dengan 3 variabel, di mana ketiga variabel tersebut dari data set advertising tadi digunakan semua. X-nya itu TV, radio, newspaper, dan Y-nya itu sales. Sini ada model ke-7, linear regression. R square-nya hampir sama dengan TV dan radio tadi, bernilai 0,9 maksud saya. Sini ada residual plotnya, perbandingan model dan hasil prediksinya. Nah, di sini menilai nilai AIC dan BIC dari model ke-7. Pada model ke-7, nilai AIC dan BIC-nya itu hampir mendekati TV dan radio tadi, mana AIC itu 73 dan BIC-nya 82. Namun jika dibandingkan dengan TV dan radio, nilai AIC dan BIC-nya lebih besar daripada TV dan radio. Jadi di sini ada kesimpulan, model regresi terbaik dari beberapa model regresi yang mungkin dapat ditentukan dengan mencari nilai AIC dan BIC, di mana model regresi yang memiliki nilai AIC dan BIC terkecil dari semua model regresi yang mungkin merupakan model regresi terbaik. Pada dataset advertising di atas terdapat 7 kemungkinan model, yang dimana itu ada TV, radio, newspaper, TV dan radio, TV dan newspaper, radio dan newspaper, dan TV, radio, dan newspaper untuk memprediksi nilai sales. Telah didapat dari semua nilai AIC dan BIC di atas tadi bahwa model regresi terbaik ialah model regresi keempat, yaitu TV dan radio, dengan nilai AIC dan BIC terendah dari semua model yang dapat dibuat. Dimana di sini nilai AIC-nya itu 71 dan BIC-nya itu 77. Dengan R square 0,9018
dan mean square errornya itu 2,968. Dan model regresi keempat TV dan radio tersebut di mana hanya menggunakan 2 variabel, yang lebih baik daripada model regresi ketujuh, ini TV, radio, newspaper yang menggunakan 3 variabel, di mana nilai AIC dan BIC TV, radio, dan newspaper itu 73,961 dibandingkan di sini 712,281. Dan BIC-nya itu 82,338 dan di sini BIC-nya itu 77,564. Dan dengan begitu dapat disimpulkan bahwa menggunakan banyak variabel belum tentu menghasilkan model terbaik. Dan variabel newspaper pada set di atas dapat diabaikan untuk memprediksi nilai variabel sales. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bahri dari kelas SK2A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas pertemuan ke-6 probabilitas dan statistika. Ini merupakan import yang saya gunakan. Di sini saya mengimport datanya dan menampilkan 5 data teratas. Ini merupakan 5 data terakhir. Ini merupakan info, ini deskripsi, di sini data trend. Di sini saya mendeklarasikan X sebagai sales, radio, dan newspaper, dan Y sebagai TV. Ini merupakan heat map, di mana semakin hitam sebuah korelasi maka akan semakin sedikit juga korelasinya, dan semakin terang korelasi maka akan semakin besar juga korelasinya. Di sini saya split data menjadi X trend, X test, Y trend, dan Y test, dan random state sama dengan 100 agar tidak harus merandom sebuah data lagi. Ini merupakan X trend, X test, Y trend, dan Y test. Ini merupakan number parameternya. Di sini merupakan 4. Ini intercept dan coefficient saya, di mana ini merupakan intercept dan coefficientnya. Ini merupakan prediction test saya. Ini MSE saya, BIC, AIC, dan ini merupakan gabungan dari ketiga sebelumnya. Ini merupakan stepwise regression. Sini saya mengisi kolom X sebagai TV, radio, newspaper, dan sales. Ini merupakan contoh. Sini variabel 1. Walaupun banyak data yang kosong, di sini datanya naik. Demikian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah mengimport beberapa library yang kita perlukan. Kemudian memanggil file dataset tersebut. Sini yang terdapat 3 bagian: TV, radio, dan newspaper. Kita lihat itu ada beberapa bentuk TV dan radio, TV, newspaper, radio, newspaper, dan ketiganya TV, radio, dan newspaper. Nah, dimasukkan filenya, kita mendapat nilai MSE-nya yang berupa 5,9. Sini kita mencari regresinya. X1 sama dengan kolom TV, X2 sama dengan TV dan radio, X3 sama dengan TV, radio, newspaper, dan Y-nya adalah sales. Dimasukkan, kita mendapatkan nilai AIC-nya. Untuk TV 1142 dan BIC-nya 1146. Untuk radio, nilai AIC-nya 1412 dan BIC-nya 1415. Dan
Untuk newspaper kita dapatkan 1475 dan 1478. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafdi dengan kode NIM 09011282126065 kelas SK2A Introlaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas saya yaitu tugas probabilitas dan statistika. Nah, langsung saja kita mulai. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tugas yaitu model selection dan stepwise regression. Nah, yang pertama itu kita masukkan inputan data yang telah kita cari, yaitu pada data yang saya itu box 11 CIV. Lalu ini bagian kepala dari data, bagian bawahnya, dan penjelasan mengenai data tersebut. Lalu saya juga memasukkan data informasi yang mana setiap data yang telah saya cari itu memiliki tipe float 64. Nah, lalu di sini saya akan langsung saja memasuki modelnya yang mana dapat kita lihat pada gambar di atas. Untuk kolerasi variabel sales ke dalam bentuk plot, dapat kita lihat bahwasanya variabel TV memiliki kolerasi yang lebih tinggi terhadap sales. Lalu ya pada kolom gambar kita lihat yang dapat kita lihat bahwasanya TV ini berpengaruh terhadap sales dengan bernilai 0,9 mendekati 1. Pada 0,9 ini nilainya lumayan besar dibandingkan dengan radio dan newspaper. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya TV berpengaruh pada sales. Jadi ada pengaruh di antara TV dan sales. Maka dari itu di sini akan membuat bagaimana TV dan sales saling berpengaruh atau mempengaruhi, atau bagaimana sales itu mempengaruhi TV. Maka di sini akan membuat modelnya. Nah, modelnya ini dibuat dengan menggunakan linear regression, model regresi. Yang pertama kita masukkan data model yang akan kita masukkan yaitu model TV radio, TV radio newspaper, dengan Y sebagai sales. Lalu pada model regression satu variabel dapat kita lihat bahwasanya di sini data variabel pada TV itu membentuk pola yang menjurung ke atas, dan bisa kita simpulkan bahwasanya TV ini memiliki regresi yang tinggi. Lalu modelnya yaitu linear regression membentuk array dengan array 0,05563761. Lalu model intercept-nya dengan kita mendapatkan 6,93 37 12 33 10 15 45 3. Lalu dapat kita lihat pada gambar bahwasanya nilai regresi satu variabel pada TV ini lebih menjurung ke atas dan mendekati garis lurus yang mana itu mengikuti garis lurus dan agak sedikit melenceng dari garis lurus tersebut. Lalu kita lanjut, kita model regression dua variabel yang mana yaitu TV variabel yang kita masukkan yaitu variabel TV, eksternal TV dan eksternal radio. Nah, dapat kita lihat bahwasanya eksternal TV seperti yang saya jelaskan tadi yaitu menjurung ke atas dan membentuk pola menjurung ke atas tinggi, sedangkan variabel radio yaitu menjurung ke atas
lebih memadat ke arah sebelah kiri. Lalu dapat kita lihat juga gambar bahwasanya di sini untuk variabel TV itu menyuruh keluar dari garis, sedangkan untuk radio itu lebih memadati garis. Sama halnya dengan radio tadi, pada variabel newspaper itu polanya membentuk ke atas namun agak sedikit merenggang. Lalu di sini saya di sini memisahkan variabel menjadi set trend dan test. Dengan menggunakan set test kita akan membuat model yang menjalankan model tersebut pada pengujian. Di sini untuk X yaitu TV, radio, dan newspaper. Untuk Y-nya yaitu sales. Dapat kita lihat untuk X train itu bentuk kolom memiliki tiga kolom dan seperti yang kita lihat seperti yang bisa kita lihat untuk X test nya itu seperti tadi dan itu memasuki banyak datanya. Ya, trend juga begitu, yang mana di sini kita pada ya trend itu menggunakan sales dengan length 150 dengan tipe float 64. Lalu ini ya testnya. Nah, dapat kita lihat pada kode di atas ini yang telah saya tunjuk. Ini digunakan untuk modal regression linear. Kita perlu membuat linear class linear regression dan menggunakan xtrain dan ytrain untuk tes model menggunakan metode fits dari kelas tersebut. Di sini saya menggunakan MLR sebagai linear regression. Lalu kita dapat lihat di sini intercept-nya menghasilkan nilai seperti berikut, juga dengan TV, radio, dan newspaper. Lalu di sini di bagian bawah ini kita akan bagian sini kita akan menggunakan fungsi predict untuk memprediksi dengan cara meneruskan nilai X tes ke metode ini membandingkan nilai prediksi yang disebut Y-predict MLR dengan nilai Y-test untuk memeriksa kekurangan nilai prediksi. Seperti yang kita lihat pada kolom. Untuk const ER-nya menghasilkan nilai seperti berikut. Oke, kita lanjut. Di sini statistik yang harus kita perhatikan untuk menentukan apakah model tersebut layak atau tidaknya adalah dengan the coefficient and p value are accurate value f statistic and significance. Seperti yang kita lihat, nilai IC-nya yaitu 920 dan BIC-nya 900. Lalu kita harus memastikan bahwasanya nilai P harus selalu lebih kecil agar konvensinya signifikan. Nah, dapat kita lihat bagian bawah sini yang mana untuk model linear regression untuk parameter nomor parameternya yaitu 4, MTL-nya 2, 8, 11. Lalu
EIC-nya yaitu 214.73.35 dan BIC-nya 27. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syarul Wijaya dari SK2A Indralaya. Di sini saya ingin menjelaskan tentang model selection and stepwise regression, menentukan model regresi terbaik dari dataset advertisement. Ini adalah package yang saya gunakan, Pandas untuk menampilkan dataset advertisement, line regression, mean squared error, dan log untuk mencari dataset terbaik, model dataset terbaik. Di sini saya memanggil dataset advertisement, yaitu 200 baris dan 4 kolom, yaitu TV, radio, newspaper, dan sales. Lalu model dengan 3 variabel, TV, radio, dan newspaper. Nilai AIC dari model 3 variabel ini 207,095. Lalu nilai mean squared error-nya 2,706 dan nilai BIC-nya 220,288. Lalu model dengan 2 variabel TV dan radio, nilai AIC-nya sama seperti model sebelumnya. Mean squared error-nya juga sama, BIC-nya lebih kecil dari model sebelumnya. Semakin kecil nilai AIC, mean squared error, dan BIC-nya, maka semakin bagus model tersebut. Artinya model ini lebih bagus dari model sebelumnya. Lalu, 2 variabel TV dan newspaper, nilai AIC-nya lebih kecil dari model sebelumnya. Mean squared error-nya lebih besar dari model sebelumnya. Dan BIC-nya juga sama, lebih besar. Lalu newspaper dan radio, nilai AIC-nya lebih besar juga dari model-model sebelumnya. Mean squared error-nya juga sangat besar ternyata, 27. Dan BIC-nya juga sangat besar, 677, 2 kali lipat model sebelumnya. Lalu satu variabel TV, nilai AIC-nya 667, sangat besar ternyata nilai AIC model ini. Lalu mean squared error-nya 5,218 dan BIC-nya 341,010. Lalu variabel radio, nilai AIC-nya 334,413 dan mean squared error-nya 24,384. BIC-nya 649,382. Lalu yang terakhir newspaper 642, cukup besar. Mean squared error-nya juga cukup besar, 27,087 dan BIC-nya 670,406. Artinya model satu variabel newspaper ini yang paling buruk dari semua model yang sudah disebutkan sebelum-sebelumnya. Berarti yang paling kecil yang tadi, TV dan radio. Artinya model 2 variabel TV dan radio yang paling bagus dari dataset advertisement. Saya rasa cukup sekian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.